Terekam kamera CCTV, seorang kepala cabang bank digiring paksa ke dalam mobil alias diculik. Beberapa jam kemudian, tubuhnya ditemukan tak bernyawa di Bekasi dengan tangan dan mata terikat lakban. Apa yang sebenarnya terjadi di balik penculikan ini? Siapa dalang di balik kematian seorang pejabat bank BUMN? Apakah ini berkaitan dengan asmara, dendam, atau skandal kredit fiktif? Jangan lupa like, subscribe, dan klik tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan info dari Prime Crimes. Pada tanggal 21 Agustus 2025, sebuah laporan masuk ke Polres Metro Bekasi. Seorang warga menemukan jasad pria di semak-semak Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Serang Baru. Lokasi terpencil, nyaris tak terjamah, hanya beberapa meter dari jalan tanah yang lengang. Mayat itu ditemukan dalam posisi telungkup, tangan, kaki, bahkan matanya dililit lakban tebal. Di tubuhnya terdapat luka-luka yang menjadi bukti bahwa kematian ini tidak terjadi secara alami. Pakaian korban, kemeja batik coklat, celana krem, sepatu sport. Penemuan ini mengguncang warga sekitar sekaligus membuka babak baru. Siapa sebenarnya pria ini? Setelah ditemukan, jasad pria itu segera dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Tim Inavis melakukan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari sidik jari, pakaian, hingga tanda-tanda fisik lainnya. Korban diidentifikasi sebagai Muhammad Ilham Pradipta, 35 tahun. Ia menjabat sebagai Kepala Kantor Cabang Pembantu sebuah bank BUMN di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ilham dikenal pekerja keras dan teladan. Karirnya dimulai dari bawah. Ia pernah jadi penyiar radio di Purwokerto sebelum beralih ke dunia perbankan. Semangat dan dedikasinya membuatnya dipercaya memimpin salah satu unit penting di Jakarta. Ilham sosok muda berprestasi. Rekan kerja mengenangnya sebagai pemimpin rendah hati, rajin turun langsung melayani nasabah, datang paling pagi dan pulang paling akhir. Ia memiliki hobi dan aktif di komunitas otomotif. Bagi keluarga, ia ayah 2 anak dan suami penyayang, jarang marah, senang mengantar anak dan tak punya musuh. Orangnya baik, siapapun diajak ngobrol, kenang kerabat. Ia pernah meraih penghargaan kinerja, bukti dedikasinya bagi BRI. Kini semua kenangan itu jadi pilu. Sosok tanpa musuh ini ditemukan tewas mengenaskan. Apa yang sebenarnya terjadi? Sehari sebelum jasadnya ditemukan, Rabu 20 Agustus 2025, Ilham menghadiri rapat di Lotte Grosir Pasar Rebo. Rapat selesai sekitar pukul 16.30 dan pukul 16.49 ia mengirim pesan terakhir ke rekan kerja bahwa rapat telah selesai dan ia bersiap untuk pulang. Rekaman CCTV memperlihatkan Ilham berjalan menuju mobilnya. Mobil itu terparkir bersebelahan dengan kendaraan lain yang belakangan diketahui digunakan pelaku. Saat Ilham mendekati pintu mobilnya, beberapa pria keluar dari mobil sebelah. Gerakan mereka cepat dan terkoordinasi. Ilham dipaksa masuk ke mobil pelaku. Dalam hitungan detik, mobil pelaku pergi membawa Ilham. Seorang kolega yang kebetulan masih di parkiran sempat melihat peristiwa itu dari jauh. Malamnya, ia bersama keluarga korban melapor ke kepolisian untuk meminta pertolongan. Keesokan paginya, kabar pahit datang. Ilham ditemukan tak bernyawa di Cikarang. Saat konfirmasi identitas dilakukan, fakta menjadi semakin jelas. Ilham bukan hanya hilang, tapi telah menjadi korban penculikan dan pembunuhan. Kasus ini kini resmi berubah dari laporan orang hilang menjadi penyelidikan pembunuhan berencana. Terlebih,
Hasil forensik mengungkapkan adanya luka akibat benda tumpul di dada dan di leher. Dokter menyebut tekanan itu membuatnya sulit bernafas hingga meninggal. Tidak ditemukan luka senjata tajam, tidak ada tanda perlawanan, menunjukkan korban tak berdaya sejak awal. Fakta ini memperkuat dugaan polisi bahwa eksekusi dilakukan terencana. Setelah teridentifikasi, polisi bergerak cepat. Tim khusus Polda Metro Jaya menelusuri rekaman CCTV parkiran dan jejak kendaraan pelaku. Dari analisis plat nomor dan sinyal ponsel, identitas pelaku mulai terkuak. Dalam hitungan hari, 4 orang berhasil dibekuk. 3 ditangkap di Johar Baru, Jakarta Pusat. 1 lagi RW diamankan di bandara saat hendak kabur ke Nusa Tenggara Timur. Keempatnya berinisial AT, RS, RAH, dan RW. Penangkapan berlangsung dramatis tanpa perlawanan berarti. Polisi mengungkap peran mereka. Keempatnya hanya eksekutor penculikan, bukan pembunuhan. Dalam pemeriksaan, mereka mengaku ditugaskan membawa Ilham ke suatu lokasi tanpa tahu nasib korban selanjutnya. Mereka menerima bayaran dari seorang yang disebut bos, namun menolak mengungkap identitasnya. Keterangan itu memperkuat dugaan adanya dalang dan eksekutor lain yang lebih berperan. Kapolda Metro Jaya menegaskan otak pelaku masih diburu. Hingga saat ini, polisi belum mengumumkan motif resmi di balik penculikan dan kematian Muhammad Ilham Pradipta. Namun, di luar ruang penyidikan, kabar dan dugaan liar terus beredar. Di media sosial muncul 2 spekulasi paling ramai dibicarakan. Pertama, isu soal adanya upaya pinjaman fiktif senilai 13 miliar yang digagalkan oleh Ilham. Sedangkan spekulasi kedua, dugaan tentang sakit hati terkait urusan asmara. 2 narasi yang mencuat, tapi belum ada satupun yang dikonfirmasi aparat. Polda Metro Jaya menegaskan penyidikan masih berjalan dan meminta publik tidak terjebak asumsi. Spekulasi tanpa dasar dan klarifikasi hanya akan memperkeruh kasus, mengganggu proses pengungkapan fakta yang sebenarnya. Dalam tragedi seperti ini, memisahkan fakta dari rumor adalah keharusan, sebab yang dipertaruhkan bukan hanya nama baik korban dan keluarga, tapi juga kredibilitas penegakan hukum. Sampai polisi mengumumkan temuan resmi, motif tetap menjadi misteri yang menanti jawaban. Tragedi ini tak hanya mengguncang publik, tapi juga keluarga dan institusi tempat Ilham mengabdi. Direktur Utama BRI, Heri Gunardi, menyampaikan bahwa pihaknya menunggu hasil resmi penyidikan polisi. BRI juga menegaskan tengah mendalami apakah kasus ini ada kaitan dengan pekerjaan korban, khususnya penagihan atau urusan bisnis lain. Di sisi lain, keluarga korban menuntut keadilan. Puspita Aulia, istri Ilham, menyampaikan harapan agar polisi mengusut tuntas kasus ini dan menghukum pelaku seberat-beratnya. Dukungan moral juga datang dari rekan dan alumni Universitas Jenderal Sudirman. Mereka siap memberikan advokasi hukum jika diperlukan. Suara mereka senada. Ilham adalah sosok pekerja keras yang tak pantas menjadi korban kekerasan brutal. Polda Metro Jaya menegaskan bahwa kasus ini menjadi prioritas. Dalam konferensi pers terbaru, pihak kepolisian menyatakan telah membentuk tim khusus untuk mengungkap tuntas kasus ini. Setiap bukti akan bicara, setiap pelaku akan dihadapkan pada hukum. Dan kita hanya bisa menunggu sambil bertanya, siapakah sebenarnya yang bermain di balik layar? Adakah hal besar lainnya? Tunggu saja. Setiap kejahatan menyimpan rahasia hingga kebenaran memaksanya keluar. Dan di balik misteri ini, keadilan masih mencari jalannya. Prime Crimes. Jangan lupa like, share, dan berikan komenmu di kolom komentar.